Halo, perkenalkan nama saya Eva Ratu Tamara Sitorus dengan NPM 2206062301. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem transmisi kapal tugboat. Yang pertama, sistem propulsi. Jadi sistem propulsi dan transmisi kapal ini nantinya itu akan bekerja sama untuk menggerakkan kapal. Nah, sistem propulsi ini akan menghasilkan tenaga penggerak yang terdiri dari mesin utama atau prime mover, generator, dan juga sistem kontrol. Dan tenaga ini nanti kemudian diteruskan ke sistem transmisi yang bertindak sebagai saraf dan ototnya kapal gitu diibaratkannya, yang terdiri dari poros atau shaft, gearbox, dan juga gearing. Dan nanti sistem transmisi ini itu akan mentransformasikan tenaga dari mesin utama menjadi torsi dan juga putaran yang sesuai untuk menggerakkan baling-baling atau propeller. Nah, baling-baling ini nanti akan mendorong air ke belakang, menghasilkan gaya dorong atau thrust yang menggerakkan kapal sehingga bisa maju. Oke, untuk selanjutnya ada engine estimation. Jadi ini ada engine estimation yang saya gunakan pada kapal di tugas merancang kapal saya, yaitu tugboat. Jadi dengan berbagai spesifikasi yang ada, saya memilih menggunakan manufacturernya Wärtsilä. Untuk engine name-nya ada Wärtsilä 14 untuk 16 volt. Terus untuk engine type-nya itu dia diesel. Dan ini juga ada RPM-nya, power output, bore stroke, dan spesifikasi lainnya. Dan bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya ada material properties. Jadi di sini tuh kita akan menghitung dalam beberapa rumus untuk nantinya menentukan material apa yang cocok untuk digunakan dalam suatu kapal. Ini ada beberapa rumusnya untuk kita mencari K, dan kita di sini menggunakan ultimate tensile strength, factor of safety-nya, dan diolah dari rumus-rumus berikut. Dan dari perhitungan di atas, kita dapat simpulkan shaft material yang digunakan adalah ultra carbon steel. Nah, selanjutnya ke perhitungan shaft. Jadi shaft atau poros ini itu akan terbuat dari baja berkekuatan tinggi. Biasanya itu seperti baja karbon, paduan nikel, karena dia itu nantinya akan nahan beban dan torsi yang sangat besar. Dan si poros ini tuh harus memiliki kekuatan tarik yang tinggi untuk menahan beban dan torsi dan lentur agar dapat mengakomodasi getaran. Nah, oleh karena itu kita harus menghitungnya dengan seperti berikut. Kita menghitungnya dengan iterasinya, lalu juga dengan volumenya, massa, dan kita juga ada perhitungan untuk errornya. Dan dari situ nanti kita mencari dari hasil yang errornya paling kecil, yaitu saya pilihnya 0,02%, karena bisa dibilang itu yang paling akurat. Jadi semakin kecil angka errornya, maka semakin akurat hasilnya. Dan dihasilkan volume shaft sebesar berikut: 36.030.297,63 cm pangkat 3 dengan tingkat errornya sebesar 0,02%. Oke, selanjutnya ada gear. Jadi untuk gear ini juga dibutuhkan material yang keras dan juga tahan haus untuk memastikan perpindahan gigi yang mulus dan juga tahan lama. Nah, untuk perhitungannya kita itu dari data spesifikasi engine sebelumnya, dan kita menggunakan powernya itu 1100 kW sesuai dengan data dari Excel. Lalu selanjutnya kita menggunakan G-nya 10 dengan perbandingan DG per DP sama dengan TG per TP. Lalu untuk NP-nya kita menggunakan 1500 RPM sesuai data, dan untuk θ-nya 22,5 derajat. Dan L-nya juga 660 mm dan AW-nya 1. Selanjutnya kita melihat perhitungannya dengan rumus berikut, di mana TP sama dengan 2AW per G dalam kurung akar dari 1 plus 1 per G dalam kurung 1 per G tambah 2 dikali dengan sin theta kuadrat minus 1, sehingga menghasilkan 13,3 yang kita bulatkan menjadi 14. Selanjutnya kita mencari L-nya. Lalu kita juga terdapat beberapa data. Di sini nantinya DP akan ditemukan 120 mm dari perhitungan. Setelah itu kita menghitung standar modulusnya dengan rumusnya M sama dengan DP per TP, sehingga menghasilkan M-nya itu 8,6 mm dan kita bulatkan menjadi 8 mm. Terus selanjutnya kita mencari giginya.
teeth on each wheel, dimana rumusnya adalah TP sama dengan dP per M. dP sudah kita dapatkan 120 mm dan juga M nya adalah 8, sehingga hasilnya adalah 15. Selanjutnya kita juga melihat perhitungan dari torsi on inian, dimana rumusnya adalah P kali 60 per 2 pi NP, sehingga dihasilkan 7,006 Nm. Dan terakhir kita mencari tangan sial loadnya, yaitu WT sama dengan T per DL per 2, sehingga menghasilkan hasil 11,677 Newton. Selanjutnya ada bearing. Jadi bearing ini adalah suatu komponen mekanis yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang saling bergerak. Jadi fungsinya adalah untuk mendukung beban dan memungkinkan pergerakan relatif antara komponen yang berputar ataupun bergeser. Nah, sebenarnya fungsi utama dari bearing ini tuh mengurangi gesekan antara dua permukaan yang bergerak. Jadi dengan menggunakan bola, roll, atau permukaan gesekan yang dilumasi, bearing ini memungkinkan pergerakan yang lancar dan juga efisien antara komponen yang bergerak, mengurangi kehilangan energi akibat gesekan. Nah, untuk cara mencarinya, kita dengan rumus WA sama dengan WT per cos theta, dimana WT-nya sudah kita ketahui tadi, yaitu 11,677 per cos 22,5 dan menghasilkan hasil 13,37. Lalu kita menghitung radial load-nya, yaitu WR sama dengan WA sin theta, sehingga menghasilkan hasil 6,51. Jadi kesimpulannya adalah sistem transmisi ini itu bagaikan jantung penggerak kapal, dimulai dari mesin utama yang menghasilkan tenaga, kemudian disalurkan melalui poros atau shaft, lalu tenaga tersebut diatur putaran dan torsinya oleh gearbox sebelum diteruskan ke baling-baling atau propeller untuk menghasilkan gaya dorong yang menggerakkan kapal maju. Komponen vital seperti bearing memastikan kelancaran rotasi dan juga meminimalisir gesekan pada sistem ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.